Pelukis dan petani adalah lelaku di jalan kebudayaan sekaligus kenabian menuju ketuhanan yang Maha Esa, alias berserah diri pada hukum semesta alam atau sunatullah. Hal inilah ya, memotong rumput, membakar rumput yang dilakukan oleh Syekh Pramudia Anantatur, karena beliau berpuluh tahun ketika di penjara di Pulau Buru yang dilakukan adalah bercocok tanam dengan persawahan, misalnya menanam padi. Itulah yang menjelaskan kenapa pasca penahanan yang terlibat di peristiwa 65 di Pulau Buru itu, kemudian Pulau Buru kini jadi penghasil padi, beras, ya, berkat tangan-tangan cekatan dan kerja keras para tapol dari Pulau Jawa. Nah, sampai meninggalnya Pram selalu lelaku apa-apa yang dilakukan di Pulau Buru. Dari subuh hingga jam 12 siang, jangan sekali-kali menemui Bung Pram di rumahnya. Karena dari subuh hingga 12 siang, jam 12 siang, dia lakukan lelaku berserah diri pada hukum semesta alam alias sunatullah, yaitu merawat alam, bercengkrama dengan alam, ya, memotong rumput, membersihkan sampah-sampah di kebun dan membakarnya untuk siklus kehidupan. Sekian. Sudadang sebagai pegiat petani merdesa, adil, makmur, beradab. Selamat pagi yang cerah, salam merdesa, adil, makmur, beradab. Sudadang akan menjelaskan bahwa aktivis sejati itu atau yang melakukan di jalan kenabian, ya, sejati adalah para petani, para nelayan. Kenapa demikian? Sebab yang disebut Islam itu adalah berserah diri pada hukum semesta alam atau sunatullah. Nah, petani dengan bercocok tanam pada dasarnya sedang melakukan berserah diri pada hukum semesta alam. Itulah yang disebut lelaku mensemesta alam. Artinya melakukan keilahian, manusia yang melakukan keilahian, kesemesta alaman. Itulah yang menjelaskan dalam Pancasila, sila pertama menyebut
ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bukan bicara tentang Tuhan, melainkan bicara tentang wajibnya manusia Indonesia, bahkan dunia, ya, memiliki rasa kesemesta alaman. Jadi manusia itu sendiri, ya, kesemesta alaman. Artinya apa? Berserah diri pada hukum semesta alam. Itulah yang disebut keilahiyaan. Nah, itulah juga yang itulah yang dilakukan oleh filsuf Derrida. Jadi seorang filsuf di hari tuanya dia menetap di pedesaan, ya, bersekutu, bermesraan dengan hukum semesta alam, dengan alam beserta hukumnya, ya, bercocok tanam, ya, bercocok tanam, merawat tanaman, sekaligus merawat alamnya. Itu pula lah yang menjelaskan kenapa Lelaku Pramudia Anantatur sebagai sastrawan, ya, sebagai penyair, sebagai novelis di Pulau Buru, ya, ketika dia diasingkan atau di penjara di Pulau Buru, melakukan aktivitas bercocok tanam, menanam padi, membasmi hama rumput, dan seterusnya yang hubungannya dengan keislaman, berserah diri pada hukum semesta alam. Itu pula yang menjelaskan kenapa Sudadang, ya, lelakunya belakangan ini sebagai pelukis dan sekaligus aktivis. Aktivis itu panggilan, ya, bukan profesi. Kalau profesinya sebagai pelukis itu bercocok tanam dalam rangka berserah diri pada hukum semesta alam. Di setiap bangsa, ya, yang melakukan berserah diri pada hukum semesta alam pasti cerdas, pasti religius, pasti jenaka. Itulah yang sebagai contoh orang Papua, orang Dayak, orang Baduy, atau lebih tepatnya orang inti Sunda, Sunda pedalaman, yang belum terkontaminasi oleh agama impor. Agama impor di sini maksudnya kelembagaan, ya, penjajah, ya, penjajah Portugis yang Imperium Katolik, Belanda yang Imperium Protestan, Inggris yang Imperium Anglikan yang tergabung dalam kekristenan, ya, menjajah, bukan menjajah, mungkin maksud dia memanfaatkan sumber daya alam, ya kan, Nusantara sampai sekarang, yang dilanjutkan oleh kapitalisme global Cina di era rejim Sontoloyo semakin menguat, ya. Jadi itu, dengan demikian marilah kita laksanakan lelaku ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya melakukan saripati kebudayaan manusia Nusantara, ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu artinya manusia Indonesia lelakunya keilahian semesta alam,
mesra dengan semesta alam, berserah diri pada hukum semesta alam atau sunatullah, bukan membicarakan tentang Tuhan. Kalau manusia membicarakan tentang Tuhan, berarti dia Tuhan. Tidak mungkin, ya. Salam Merdesa, adil, makmur, beradab. Salam juga Merdesa Art Space. Keluar kudanya jadi lagi kuda kan, kerja fotografi. Lama-lama nanti hanya bentuk kuda atau hanya asa seperti kuda. Akhirnya tak ada kuda. Begitu kemarin, tak ada kuda, tak ada pisang tu. Tapi ada piring kosong, ada yang pisang. Ditulis pisang tu. Artinya kita harus mencipta pisang di bahasa yang tak ada pisang. Dan itulah tantangannya. Kita harus menulis pisang di kata yang tidak ada pisang. Tantangan kreativitas itu lebih tinggi. Karena di situ kita diminta menulis, tulislah, utuh, bukan hanya ikrar. Jadi pegang tanggung jawab penyair ini, artinya bukan penyair lain intelektual apa aja, orang seperti Einstein, orang kreatif, bukan hanya di seni ya, di industri itu ya, bentuk orang yang menemukan Keilmuan ilmiah, hal-hal yang Samsung ini, itu kan kreatif tuh, Samsung A1, A2, dengan satu S yang terus kreatif. Itu semuanya mendekatkan diri mereka kepada menyanyi Tuhan dan kata positif, mencipta. Itu memang itu diinginkan karena Tuhan ingin kita menikmati hasilnya dengan mengelaborate apa yang dia dapatkan. Kita kan kurang melaborasinya. Kita cuma bangga apa yang diberinya. Ada hukum modal pertama itu yang kita banggakan. Karena kita subur, alam kita subur, kaya mineral, kaya apa, kaya logam. Tapi kita banggakan itu. Kita bangga ke tikus plus. Dilempar singkong, potong singkong jadi singkong. Jadi kan kembali begitu. A sama dengan jadi A lagi. Tetapi bagaimana yang nama kreatif itu bagaimana A menjadi kalimat. Huruf A itu jangan jadi A lagi. A jadi kalimat panjang. A jadi apa? A jadi kalimat mutiara. Melempar A ke dalam hatimu, ke dalam kreatif, ke dalam alam hatimu, alam kreatif. A itu akan menjadi kalimat panjang, kalimat mutiara, kalimat yang berkah dan bermanfaat, bermanfaat pencerahan. Itulah yang inti dari kreativitas. Bagaimana mengelaborate. Tuhan meminta kita ini menikmatinya. Misalnya itu kan pertama Tuhan meminta kita itu menikmati apa namanya itu surat Ar-Rahman itu yang diulang 67 kali itu apa? Ar-Rahmanu ala Qur'an alamal insanu Asmaul Husna 99. Ar-Rahmanu alamal Qur'an alamal bayan. Nah, Ar-Rahman apa ini? Ar-Rahmanu alamal Qur'an. Tuhan yang mengajarkan Quran alamul bayan dan menjelaskan almul berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdesa mengisi kemerdekaan.